hal yang sering remeh di Indonesia, tapi sebenarnya ini sangat harus diperhatiin. GERD dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang sering terkena gejala dari GERD, mulai dari chest burn, asam lambung yang naik sampai rasa asam ke kerongkongan, terus banyak hal lain yang tentang GERD yang tidak kita ketahui ternyata itu sangat mengganggu banget. Dan dari situ Akasora coba buat bantuin kamu. Kita ini ngerjain sebuah aplikasi yang pada dasarnya itu ingin ngebantu banyak orang. Untuk mencapai goal itu pasti banyak pengorbanannya. Salah satunya waktu. Kita banyak brainstorm dan banyak iterasi juga. Yang awalnya tadi kita mau bikin membuat orang rantau merasa tenang, lalu berubah menjadi GERD. Nah itu kan cukup jauh ya. Nah itu banyak iterasi di dalamnya. Tapi dengan tujuan ya sama, itu membantu banyak orang. Yang gue lihat dari teman-teman GERD ini sebenarnya mereka ini punya pattern yang sama, yaitu pada dasarnya mereka ini lupa makan. Itu sih pola dasarnya sebenarnya. Dan terus juga dalam hati gue kenapa gue milih teman-teman GERD yang kita bantu ini, karena bisa kita bilang populasinya itu banyak teman-teman, bahkan teman terdekat kita pun kena GERD. Dari situ mungkin gue muncul ide kayak gimana kita bantu teman-teman GERD ini, seenggaknya kita bisa ngebantu orang-orang terdekat. Itu kenapa kalau dari diri gue pribadi, kenapa gue cukup tertarik sama GERD. Kita ngerjain sesuatu yang akan membantu orang dengan GERD, yaitu dengan merimain mereka dengan membuat jadwal makan, lalu biar orang inget sama jadwal makannya, dan biar nggak kena GERD juga, biar pas lah waktu makannya tuh. Jadi apa yang lagi gue bikin bersama tim itu adalah sebuah produk, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu teman-teman kita yang punya GERD. Jadi kan sebuah GERD itu udah sebuah penyakit gitu kan. Jadi gimana kita ngedesain suatu aplikasi yang buat mereka tuh seneng gitu pakainya, bukan malah kayak mereka jadi males gitu loh pakai aplikasi kita. Kayak dia udah kena GERD, pas ngelihat aplikasi kita pusing, nggak ngerti cara pakainya, akhirnya kayak ya udahlah gitu. Ya ingin membuat kayak mereka buka aplikasi kita kayak aplikasi ini emang mau gitu ngebantu kita, bisa membuat teman-teman kita yang kena GERD ini kayak merasa ada seseorang yang menemani mereka gitu loh, ada yang ngejaga, ada yang menemani mereka gitulah pokoknya. Kalau dari sisi developer, kita sebetulnya pengen aplikasinya itu kan berfungsi sebagai pengingat. Jadi dia tuh nyiapin jadwal dan dia ngebantu buat ngingetin lu juga sekarang itu waktunya makan. Itulah kenapa kita butuh yang notifikasi-notifikasi tadi, biar aplikasinya itu nggak cuma ngitung kapan si pasiennya ini harus makan, dan juga nggak harus dia tuh selalu buka aplikasinya untuk tahu kapan harus makan. Dia bisa dikasih notifikasi aja, udah waktunya makan loh gitu. Solution kita ingin membantu orang GERD. Sekarang kita lagi dalam proses pencarian apa sih kesusahan orang GERD dan akan coba men-tackle di situ. So far yang paling viable untuk di-tackle adalah pengingat. Soalnya banyak kita targetin sekarang untuk orang yang pelupa, karena juga banyak di sana GERD yang ya orangnya udah ingat terus gitu kan, jam terbang lah, tahu jamnya. Untuk sekarang kita memfokuskan kepada orang yang pelupa dan baru kepada GERD gitu. Nah untuk kedepannya kita bakal mencoba meluaskan scope kita ke orang yang sudah veteran juga lah dikatakan gitu dalam mengidap GERD. Project yang gue lagi bikin sekarang itu adalah sebuah solusi untuk pengguna yang mempunyai GERD. Dalam artian adalah kita tuh pengen bantuin mereka untuk properly planning. Mereka itu kapan aja makannya, snackingnya kapan aja. Dan hopefully itu akan membantu saat mereka lagi traveling. But for now, we are still focusing untuk nge-tracking mereka bangun tidur, atau mereka mulai hari itu pada jam berapa, tidurnya jam berapa. Dan kita akan ngambil data itu untuk planning makan untuk mereka. Jadi they have this kind of habit yang akan kebawa terus, dan semoga dengan habit itu GERD-nya nggak kambuh.